Jadi Nabire salah satu. Nabire salah satu. Tapi mudah-mudahan insya Allah biarlah Nabire di belakang, yang nantinya kalau di ranking ini DDI, mudah-mudahan Nabire masuk 10 besar. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mekanisme pembentukan organisasi Darul Dakwah wal Irsyad di tingkat pengurus wilayah dan pengurus daerah, untuk pengurus wilayah memang biasanya dihadiri dan seharusnya dihadiri oleh salah seorang dari pengurus besar. Yang pada hari ini kebetulan saya yang hadir di sini, dan memang hampir rata-rata pengembangan untuk pembentukan pengurus wilayah mungkin semuanya hampir saya yang menginisiasi untuk pengembangan di dalam kepengurusan besar ini. Kecuali mungkin Sulawesi Tengah, tapi Sulawesi Tengah juga kita rintis. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mekanismenya ini sebaiknya kita mulai dari pengurus daerah. Jadi ini terproses daerah ke provinsi. Jadi setelah nanti pengurus daerah terbentuk, berarti di sini sudah ditunjang oleh ada pengurus daerah Timika, ada pengurus daerah Nabire. Pengurus daerah apa lagi yang ada? 2 ya? Baru 2. Jadi ditunjang oleh dua pengurus daerah. Akhirnya kita membentuk pengurus wilayah Darul Dakwah wal Irsyad. Pengurus wilayah ini nanti akan bertanggung jawab untuk melebarkan sayap Darul Dakwah wal Irsyad ke semua kabupaten. Itu satu. Kemudian yang kedua, melakukan pembinaan kepada seluruh pengurus-pengurus daerah. Kemudian yang ketiga, melakukan rapat kerja pengurus wilayah dengan mengundang pengurus-pengurus daerah yang ada atau calon-calon pengurus daerah yang ada. Pengurus-pengurus daerah yang ada atau calon-calon pengurus daerah yang ada, untuk membentuk program kerja bagaimana semua kabupaten yang ada dan yang diharapkan berdiri di wilayah Papua Tengah ini, insya Allah. Makanya saya katakan mudah-mudahan ini menjadi pemacu daripada terbentuknya Darul Dakwah wal Irsyad di mana-mana. Sekarang saya ingin bicara sedikit dulu menyangkut mengenai masalah pengembangan pesantren khususnya di Nabire ini. Karena Nabire ini ibaratkan pembahagian hadiah, pialanya ini turun di Nabire. Karena kenapa? Nabire menjadi ibu kota provinsi Papua Tengah. Jadi mau tidak mau, sentra daripada kegiatan aktivitas itu dalam tingkat provinsi itu ada di Nabire, termasuk dalam kepengurusan wilayah Darul Dakwah wal Irsyad. Saya tadi ingin menyampaikan bahwa dalam jangka 3 tahun 4 tahun Bukit Cendrawasih ini akan dipenuhi dengan santri. Tapi ada caranya. Ada caranya. Ini nanti dilakukan oleh pengurus daerah bersama-sama dengan pengurus wilayah yang ada. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa DDI itu didirikan oleh Allah. Lalu siapa yang mendirikan DDI, menghidupkan DDI, akan dijamin kehidupannya oleh Allah secara bersama-sama pengurusnya. Siapa yang menjaga DDI akan dijaga oleh Allah. Siapa yang melihara DDI akan dipelihara oleh Allah. Nah, tidak perlu kita bahwa semuanya kita ini menjadi pengurus wilayah. Ada caranya. Alhamdulillah di sini datang hadir pengurus-pengurus masjid, betul? Ya, banyak pengurus masjid ya.
Nah, imam di sini bisa mengambil andil. Masjid-masjid itu dijadikan sebagai pembinaan melalui madrasah diniyah. Jadi dibentuk madrasah diniyah masjid, belajar di masjid, setelah pagi hari belajar di SD. Anak-anak yang sudah kelas 4 SD masuk kelas 1 diniyah. Kelas 5 SD, kelas 2 di diniyah. Kelas 6 di SD berarti kelas 3 di diniyah. Ujian SD, ujian juga di diniyah, berarti mereka tamat dengan 2 ijazah. 1 ijazah dari negeri, 1 ijazah dari DDI. Ijazah DDI laku di seluruh Indonesia. Karena kenapa? Di seluruh pelosok Nusantara ini sudah ada DDI-nya dan sudah ditahu DDI. Beda kalau ada yayasan baru, mungkin di sini dibuat, tapi tidak ada di Kalimantan, tidak ada di Sumatera, tidak ada di Pulau Jawa, tidak ada di Sulawesi, tidak ada di mana, hanya di sini yang ada. Oleh karena itu, siapa yang tahu? Nah, ijazah DDI ini kita milikkan kepada anak-anak kita. Kemanapun mereka pergi, kalau dia sertakan ijazahnya, itu bisa mempermudah kesuksesannya. Baik masuk di lembaga pendidikan yang lebih tinggi, ataukah masuk di birokrasi kerja, di mana dia tuju. Orang bisa melihat, oh ini adalah DDI. Kemudian yang kedua, ketika membawa ijazah DDI-nya, berarti membawa berkah yang didoakan tadi Al-Mukarram Ande Guruta di saat turunnya malam Lailatul Qadar. Jadi, saya berharap kepada seluruh pengurus masjid yang hadir supaya berniat untuk membentuk madrasah diniyah di masjidnya masing-masing. Banyak alumni kita yang bisa ditarik jadi guru, laki-laki atau perempuan. Dan kalau tidak, kita upayakan bagaimana caranya ada gurunya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjadi pesemaian pesantren ini. Pesemaiannya. Jadi kalau ada 10 misalkan masjid yang membina madrasah diniyah sore, dikader setiap hari, dikasih ujangan setiap hari, diajar setiap hari, diperdengarkan tentang DDI setiap hari, 5 orang saja yang masuk ke DDI, ke pesantren ini, berarti pendaftar dari pesemaian sudah 50 dalam 1 tahun. Belum pendaftar lain yang di luar dari pesemaian. Manfaat lainnya apa? Semua orang tua senang anaknya ketika dididik dengan agama, supaya orang tuanya tidak sibuk lagi membina anaknya setelah pulang dari SD. Di mana anak saya? Ada di diniyah. Lagi apa? Belajar agama. Nggak lagi naik sepeda ke sana kemari mengkhawatirkan orang tuanya baru malam-malam pulang. Jadi ini adalah untuk meminimalisir bagaimana kesibukan orang tua dalam mendidik anaknya. 1. Itu manfaat lainnya. Kemudian yang kedua, anak-anak kita kemanapun sekolahnya nanti setelah tamat diniyah sudah ada dasar agamanya. Sudah ada dasar agamanya. Mengenai masalah tata cara berwudu sudah dipelajari, tata cara salat sudah dipelajari, tata cara tentang berakhlakul karimah sudah dipelajari. Berarti itu adalah merupakan salah satu jawaban dari tantangan rusaknya moral bangsa. Yang ketiga, lebih penting, siapapun yang mengurus ini, maka dia akan mendapatkan pahala jariah. Di masjid manapun bersama dengan seluruh pengurus dan siapa yang mengurus di situ menghadapkan pahala jariah. Bukan hanya pada saat itu, bayangkan saya berikan perbandingan. Misalkan ada 50 anak-anak yang belajar dari kelas 1, 2, dan 3. Masing-masing belajar berwudu. Berapa kali berwudu satu hari satu anak? Katakanlah nanti salat 5 waktu, berarti 5 kali berwudu. Berarti pahala wudu anak ini 5 kali diambil oleh